Halo, halo. Selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan juga bisa tersenyum manis hari ini walaupun IHSG naik tipis. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Kita langsung aja ya ke saham yang pertama, bukan saham sih. Kita lihat IHSG-nya dulu. Ya, IHSG hari ini menguat 0,4%. Ya, lumayan lah ya, banyak saham-saham yang hijau hari ini dan bisa TP tipis-tipis buat teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa hijau lagi di hari Jumat, mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan turun lagi, ya mudah-mudahan nggak sampai closing sampai dengan di bawah harga 6.803-nya ya. Kalau misalkan dia closing di bawahnya, ya agak-agak serem. Tapi mudah-mudahan enggak. Kalau misalkan koreksi pun hari Jumat biasanya ya koreksi tipis aja. Tapi kalau misalkan harapan kita sih bisa kembali lagi ya, paling enggak ke atas harga 6.875 harapannya. Oke, hari ini mungkin saya cuma buat dua video karena memang ada urusan lain ya. Kita akan bahas saja saham-saham yang masih kita update yang minggu ini dan juga saham-saham yang masih boleh dipantau dan bisa dibeli yang belum posisinya sudah terlalu tinggi ya. Tapi kalau saham-saham yang sudah tinggi yang kita bahas mungkin kita update hanya targetnya aja udah kena apa belum. Oke, kita langsung ya ke saham yang pertama yaitu adalah Telkom. Telkom loncat ya, dia loncat lumayan dan closing di harga 3.970 persis di harga target yang sudah kita tentukan ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi, tapi kalau misalkan posisinya seperti ini ada kemungkinan besar dia akan tutup gap ya. Jadi ini juga boleh diperhatikan ya, gapnya adalah sampai dengan di harga 3.870. Bagus Telkom hari ini, volumenya juga mengalami kenaikan lagi. Mudah-mudahan bisa tembus juga ya ke 4.050-nya. Ya tinggalin aja dulu nggak apa-apa, gapnya naik aja dulu sampai ke 4.280, itu sangat boleh. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah MPMX. Nah, ini MPMX kita bahas kemarin di tanggal 21 atau 20 Februari ya. Nah, hari ini dia menguat lagi 3,8%. Ya, closing di atas harga 1.200 ini bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Sempat breakout juga 1.205-nya. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut, target berikutnya adalah di resistance 1.220 ya. Nah, kalau misalkan dia tembus dan bisa bertahan di atasnya, nanti kita update lagi untuk targetnya. Selanjutnya adalah ASLC. Nah, untuk ASLC dia mantul ya di area bottom box atau support 112. Nah, ini bagus. Mudah-mudahan ada potensi dia untuk kembali menghijau lagi. Targetnya 128, 130, tapi kalau bisa closing di atasnya, mudah-mudahan target 145 dan 152 bisa tercapai. Tapi dia harus lewatin top boxnya dulu, yaitu resisten di harga 125. Selanjutnya adalah ASI. ASI menguat tipis 0,4% ya. Ini masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Mungkin di minggu depan ya, mudah-mudahan kita lihat. Kemungkinan besar dia masih akan turun lagi ya. Kalau misalkan dia turun lagi, pastikan dia nggak tembus dari harga 5.550. Nah, nanti kalau dia sudah berhasil breakout 5.700, ini akan sangat bagus untuk ASI. Selanjutnya adalah RMKE. Nah, ini kemarin sudah kita bahas RMKE. Hari ini menghijau lagi 4% ya. Sudah sempat tembus 780-nya bahkan ke 790, closing persis di 780 atau di support sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan ternyata besok dia koreksi, ya mudah-mudahan koreksinya nggak tembus dari harga 740 ya. Nanti mungkin di minggu depan kalau dia mau lanjut dia harus breakout lagi. Breakoutnya adalah breakout 790-nya. Next adalah CBPE. CBPE hari ini terkoreksi 1,2% ya, posisinya masih oke. Harapannya masih bisa breakout 160, targetnya adalah di 192, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 170.
Next adalah BSDE. BSDE ini juga boleh diperhatikan pergerakannya untuk besok dan minggu depan ya. Kalau misalkan dia masih bisa bertahan di atas harga 940 ini bagus. Jadi diperhatikan aja kalau yang tertarik atau suka dengan saham ini. Kalau dia masih bertahan di atas 940 ya. Nah, ini targetnya 980 dan 985. Kalau dia bisa tembus, nanti target berikutnya adalah di 1005 untuk BSDE. Selanjutnya adalah SMDM. SMDM hari ini kembali menguat 6,5% ya. Ini sayangnya dia nggak bisa closing di atas harga 195 ya, tapi dipantau aja. Besok kalau misalkan dia lanjut, targetnya adalah di 220. Tapi kalau merasa ketinggian, boleh targetnya di sekitar harga 209. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah ASPI. ASPI juga ya nggak bisa closing di atas harga 125 atau bottom box yang sudah ditembusnya. Kalau dia bisa tembus lagi dan kembali ke jalur yang benar ya, dan bisa closing di atas 125, next targetnya adalah di 147. Kalau ditembus masih ada resisten lagi di atasnya sebagai target, yaitu di 163 untuk ASPI. Next adalah Trin. Trin sudah kembali lagi ke dalam box ya di atas 254. Ini masih galau dia apakah mau lanjut atau mau ke bawah. Tapi dipantau aja kalau dia kembali menguat lagi. Untuk saat ini resistennya adalah di harga 258 ya. Ada resisten di situ. Kalau dia tembus, targetnya adalah di 264 untuk saat ini. Next adalah Homi. Homi hari ini koreksi 1,5% ya. Kemarin dia naik, hari ini koreksi ya nggak apa-apa. Closing di 262. Ini masih boleh dipantau pergerakannya selama dia nggak tembus 260-nya atau close di bawah 260. Harapannya bisa menghijau lagi. Targetnya di top box 300 atau di atasnya boleh di 314. Next adalah Archie. Archie ini boleh diperhatikan ya pergerakannya hari ini menguat 1,2%. Saham ini cukup volatile dan tidak terlalu liquid. Nah ini kalau misalkan teman-teman masuk saham ini, targetnya untuk saat ini di harga 354 dulu ya untuk Archie. Berikutnya adalah Okas. Nah, Okas hari ini menguat 10,3% ya, bagus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk Okas menembus 154-nya. Targetnya adalah di 163. Kalau bisa closing di atasnya, masih ada resisten di 170, 175 untuk menuju ke target 189. Selanjutnya Wifi. Wifi hari ini kembali menghijau lagi ya, ini bagus. Dia menguat 8,09%. Sudah sempat breakout top box tapi tidak bertahan di atasnya ya, 148 dan closing di atas 146. Ini bagus. Boleh diperhatikan pergerakannya ya, kalau hari Jumat misalkan dikoreksi ya, selama koreksi tipis masih oke, tapi mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi menembus target 152 dari colek ya. Targetnya sendiri masih di 158 ya, belum kena, mudah-mudahan bisa kena oleh Wifi. Next adalah Asa. Asa masih istirahat dulu ya, masih Asa capek meren. Nah ini untuk Asa masih bertahan di atas top box 965. Nah ini kalau misalkan lanjut lagi bisa tembus 1000 dan 1015-nya, targetnya masih sama yaitu di 1200. Masih boleh hold saat ini ya, tapi juga mesti hati-hati kalau mau pakai stop loss, bisa pakai stop loss atau trailing stop di bawah 920, ini juga boleh. Selanjutnya adalah Bird. Bird ini masih boleh diperhatikan kalau menghijau lagi ya. Kalau dia bisa breakout 1830 akan sangat bagus. Targetnya pendek dulu ya di 1880 untuk Bird, karena saham ini sudah naik cukup tinggi ya. Mungkin masih ada sisa-sisa mau naik, boleh kalau mau ambil. Kalau dia menghijau lagi targetnya di 1880. Kalau bisa closing boleh hold tapi sebagian aja. Next adalah DKFT. DKFT hari ini menguat 1,6% ya. Ini juga boleh diperhatikan untuk besok hari Jumat. Kalau dia kembali menguat lagi,
dan bisa menembus 126 ya. Nah, untuk supportnya di 118 ya. Kalau misalkan dia turun lagi ke bawah 118, segera kabur. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 126, targetnya adalah di 134. Selanjutnya adalah ESA. ESA hari ini menguat ya 1,06%. Ini dia closing di harga 950. Nah, ini masih ada resisten ya atau bottom box di 960. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus 960-nya dan bisa bertahan di atasnya akan sangat bagus. Jadi boleh diperhatikan besok. Hari ini masih ada perlawanan ya, terlihat banyak yang ambil dari harga bawah. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi di perdagangan besok. Ya, akhirnya PRDA ini kita sudah bahas beberapa hari ya. Akhirnya hari ini berhasil breakout 6.000 dan juga menembus targetnya di 6.025. Next target adalah di 6.275, tapi dia harus lewatin dulu resisten 6.125 untuk PRDA. Selanjutnya adalah Merat. Nah, untuk Merat hari ini menguat 4,7% ya, sudah sempat menyentuh 815-nya, tapi sayangnya dia nggak bisa closing di atas 780 nih. Kalau bisa closing di atas 780 akan sangat bagus. Jadi dipantau juga kalau misalkan besok kembali menguat lagi. Tapi kalau dia merah ya biarin dulu, cari saham yang lain aja. Kita update ya untuk Bull. Untuk Bull masih bertahan di atas support 146-nya ya. Hari ini menguat 0,6%. Masih santai, kita lihat aja beberapa hari ke depan ini ya. Kalau misalkan dia lanjut lagi, mudah-mudahan bisa breakout 154-nya. Ya, saham berikutnya adalah SMDR. Nah, ini kita update aja untuk SMDR ya. SMDR ini boleh diperhatikan di perdagangan besok dan juga minggu depan ya. Selama nggak jebol support dari 402 ya, ini masih bisa spek buy. Harapannya bisa breakout 432. Targetnya adalah di 480 ya untuk SMDR. Dipantau aja ya, jangan buru-buru masuk, santai. Kalau dia menghijau masuk boleh ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah VTNY. Ya. VTNY hari ini menguat 0,9 ya, masih bagus posisinya, bisa closing di atas 410 atau closing di atas harga 412. Targetnya masih sama ya, di resisten 432, 460 dan target saat ini paling tinggi ada di harga 464. Next adalah Elite. Elite masih menguat lagi 7,2%. Mudah-mudahan masih bisa lanjut menembus 182, tapi dia harus lewatin dulu previous high-nya atau resisten di 180 ya. Kalau 180 dan 182 bisa ditembus, mudah-mudahan target 197-nya bisa tercapai. Next adalah Euro. Nah, untuk Euro ini boleh dipantau lagi pergerakannya ya. Sudah ada volume-volume yang ambil barangnya. Nah, kita lihat aja kalau misalkan dia berhasil breakout 312 ya. Targetnya di 366 dulu untuk Euro. Dan untuk BRPT ini kita update ya, dia menguat lagi 3,3%, berhasil breakout top box 930. Target masih sama 970, kalau ditembus target berikutnya adalah di 1055 untuk BRPT. Selanjutnya adalah roti. Nah, roti tawar, roti manis. Nah, roti kalau lanjut target berikutnya di 1440. Ini saham ini tidak terlalu liquid, jadi alokasi dana diperhatikan. Masih ada resisten di 1460. Ini juga bisa dijadikan target ya. Ini hari ini juga sempat jebol bottom box sampai menembus 1370-nya sampai dengan di bawah harga terbawah hari ini yaitu di 1340. Mudah-mudahan bisa lanjut, bisa tembus target 1140 dan juga resisten di 1460. Selanjutnya adalah SIMP. SIMP juga masih boleh diperhatikan ya, apalagi kalau dia kuat bisa breakout 462-nya, ini akan sangat bagus ya. Targetnya adalah di 436. Selanjutnya adalah Ultra Jaya atau ULTJ. Hari ini dia menguat 1,6%. Saham ini agak santai ya, jadi nggak terlalu kencang jalannya, tapi nggak apa-apa.
Nah, ini kalau misalkan dia berhasil lanjut dan bisa close minimal di atas 1520, ini masih boleh di hold ya. Dan kalau masih mau lanjut, masih ada resisten di 1540. Kalau bisa tembus dan bertahan di atasnya, nanti kita update lagi untuk targetnya. Dan saham yang terakhir adalah untuk video pertama adalah AISA. AISA ini juga kita update aja karena kita sudah bahas dari mulai tanggal 17 Januari kemarin ya, masih di bawah. Nah, untuk AISA ini sudah sempat menyentuh target di 175-nya, tapi dia nggak bertahan atau nggak bisa menembus. Closing di harga 166. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Volumenya juga masih bagus. Kalau misalkan sudah tembus bottom box atau 160, ya sebaiknya keluar. Kalau yang belum punya, ya sebaiknya cari saham yang lain aja dulu karena ini sudah lumayan kenaikannya, belum ada koreksi yang cukup dalam dari AISA. Oke, mungkin sampai di AISA dulu untuk part pertama. Masih ada part kedua, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Akan saya upload lagi segera. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.